Coba bayangkan sejenak, tiba-tiba pecah perang di Teluk Persia. Mungkin terdengar jauh ya, tapi gimana kalau konflik ribuan kilometer dari sana ternyata bisa langsung melumpuhkan ambisi teknologi terbesar China? Nah, kali ini kita akan bedah gimana satu titik sumbat energi bisa jadi penentu masa depan supremasi kecerdasan buatan, atau AI. Yuk kita mulai dari skenario terburuknya. Apa sih yang terjadi kalau jalur arteri utama energi dunia tiba-tiba macet total? Ini bukan sekedar gangguan biasa. Ini adalah pemutusan total. Ibaratnya urat leher energi global diputus seketika. Dan semua ini terjadi dalam sekejap. Tanggal 28 Februari 2026, sebuah serangan militer langsung memicu respons kilat dari Iran, blokade total Selat Hormuz. Dampaknya, nggak perlu nunggu lama, satu kapal tanker langsung jadi korban, dan pasar energi global seketika terguncang hebat. Krisis ini kan langsung memunculkan satu pertanyaan besar. Kok bisa satu selat yang sempit banget jadi titik lemah bagi raksasa ekonomi sekelas Cina? Jawabannya, ternyata ada pada skala ketergantungan mereka yang luar biasa. Gini, yang bikin ini gawat adalah sekitar 1/5, 20% dari seluruh pasokan minyak dunia itu lewat selat sempit yang satu ini. Jadi setiap gangguan di sini efeknya bukan cuma regional, tapi global, benar-benar masif. Nah, buat China, ini bukan lagi sekedar masalah global, tapi udah jadi krisis dalam negeri. Bayangin, lebih dari setengah impor minyak mereka, sekitar 54%, tiba-tiba aja terancam. Itu seperti mesin ekonomi raksasa mereka kehilangan separuh bahan bakarnya dalam semalam. Tapi, tunggu dulu, ternyata ada lapisan kerentanan lain yang tersembunyi. Di luar jalur resmi, Cina ini sangat bergantung pada perdagangan gelap dengan Iran yang kena sanksi. Dan perdagangan rahasia inilah yang sekarang posisinya pas banget di tengah-tengah konflik. Jadi begini cara mainnya. Cina itu menyerap sebagian besar ekspor minyak Iran, rata-rata 1,38 juta barrel setiap hari. Pembeli utamanya itu kilang-kilang independen yang dijuluki teapot yang bisa bertahan hidup karena dapat diskon dari minyak Iran. Nah, minyak ini sering disamarkan asalnya seolah-olah dari negara lain. Dengan adanya blokade, pasokan vital yang murah meriah ini lenyap seketika. Dan masalahnya nggak berhenti di Hormuz aja. Bahkan minyak yang nggak datang dari Teluk pun harus melewati apa yang disebut dilema Malaka. Ini jadi gambaran yang jelas banget betapa rapuhnya jalur pasokan maritim China yang semuanya bergantung pada beberapa titik sempit yang gampang sekali diganggu. Oke, kita udah lihat masalah fisiknya soal minyak dan kapal tanker. Tapi ternyata ada medan pertempuran lain yang nggak kelihatan, yaitu sistem keuangannya. Karena dalam krisis ini, China menghadapi perang di dua front sekaligus. Anda pasti sudah sering dengar istilah petrodolar kan? Selama puluhan tahun, sistem ini jadi fondasi perdagangan energi dunia. Simpelnya, untuk beli minyak, negara manapun butuh dolar Amerika. Tentu saja, ini secara otomatis memberikan kekuatan yang sangat besar bagi sistem keuangan Amerika. Nah, ketergantungan ini dia yang bikin Beijing nggak bisa tidur nyenyak. Dalam skenario terburuk, pasokan energi mereka bisa diputus bukan oleh kapal perang loh, tapi oleh sanksi finansial dari Amerika yang bisa membekukan semua transaksi dolar mereka. Makanya, jangan heran kalau China punya rencana jangka panjang membangun petroyuan sebagai alternatif. Tujuannya jelas, menciptakan jalur perdagangan energi yang kebal dari pengaruh dolar. Ya, saat ini petroyuan memang masih pemain kecil, baru dipakai sama negara-negara seperti Rusia dan Iran, tapi ambisinya jauh lebih besar dari itu. Tapi ya, menggantikan petrodolar itu bukan pekerjaan gampang. Ada banyak banget hambatannya. Kontrol modal China yang ketat, fakta bahwa mata uang negara-negara Teluk itu terikat sama dolar, dan dominasi dolar yang udah mengakar kuat, semua ini bikin peralihan ke petroyuan jadi tantangan yang luar biasa besar. Oke, sekarang kita sampai di bagian yang paling penting dan mungkin paling nggak terduga. Yuk kita lihat gimana perang minyak bisa secara langsung mengancam ambisi terbesar China untuk mendominasi teknologi masa depan, kecerdasan buatan, atau AI. Mungkin kedengarannya agak aneh ya. Apa coba kaitannya antara kapal tanker minyak di Teluk Persia dengan pusat data yang menjalankan algoritma super canggih? Jawabannya, ternyata bisa mengubah cara kita memandang persaingan teknologi global. Nah, ini dia intinya. Batasan terbesar untuk mengembangkan AI itu sekarang bukan lagi soal chip canggih atau talenta hebat, tapi soal listrik. Ya, listrik. AI itu adalah otak digital yang rakus banget sama energi. Tanpa pasokan listrik yang masif dan stabil, otak itu nggak akan pernah bisa menyala.
Coba kita urutkan logikanya satu persatu. Pertama, sanksi dari Amerika bikin China susah dapat chip AI paling canggih, jadi mereka terpaksa pakai buatan sendiri yang kurang efisien. Kedua, karena chipnya kurang efisien, untuk dapat kekuatan komputasi yang sama, mereka butuh energi yang jauh-jauh lebih besar. Nah, yang ketiga, pas krisis energi global datang, fondasi listrik yang mereka andalkan untuk strategi ini mulai goyah. Dan kita nggak ngomongin kenaikan kecil-kecilan di sini. Para perencana di China itu memproyeksikan permintaan energi dari pusat data aja bakal naik 3 kali lipat di tahun 2030. Itu tekanan yang luar biasa pada jaringan listrik mereka, bahkan sebelum ada krisis energi global. Jadi, dengan semua ancaman ini, apa dong yang dilakukan China? Tentu mereka nggak tinggal diam. Sekarang kita lihat strategi proaktif jangka panjang yang mereka siapkan untuk membentengi diri dari guncangan semacam ini. Solusi strategis utamanya adalah pergeseran fundamental, dari laut ke darat. Mereka mati-matian mengurangi ketergantungan pada jalur laut yang rawan konflik, dan sebagai gantunya, membangun pipa-pipa darat yang jauh lebih aman dari Rusia dan Asia Tengah. Pendekatan mereka itu menyeluruh. Dari sisi diplomasi, mereka membiarkan Amerika yang repot-repot menjaga keamanan laut di Timur Tengah. Di dalam negeri, mereka membangun cadangan minyak raksasa, gila-gilaan berinvestasi di energi terbarukan, dan memodernisasi jaringan listrik mereka supaya lebih tahan banting. Nah, ini salah satu strategi mereka yang paling cerdas. Data timur, komputasi barat. Intinya gini, pusat data AI yang super rakus energi itu dibangun di wilayah barat China, yang kebetulan kaya banget sama sumber energi terbarukan. Ini cara pintar untuk menyatukan ambisi digital dan kebutuhan energi dalam satu solusi yang aman dan berkelanjutan. Dan semuanya itu bisa dirangkum dalam satu metafora kuat dari Xi Jinping, pegang erat mangkuk nasi energi di tangan sendiri. Tujuan akhirnya cuma satu, kemandirian total, di mana nasib mereka nggak lagi ditentukan oleh kekuatan dari luar. Jadi, analisis ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang sangat mendasar. Di era krisis yang sepertinya akan terus terjadi, mana yang pada akhirnya akan menang? Negara dengan algoritma paling canggih atau negara dengan jaringan listrik paling aman? Jawabannya mungkin akan menentukan siapa yang memimpin dunia di masa depan.